Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 1 jam ke depan dalam Kabar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai kebakaran hebat yang melanda sebuah perusahaan kimia di wilayah Nebraska, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Di wilayah pinggiran utara Kharkiv, Ukraina, sejumlah orang terluka setelah pasukan militer Rusia melancarkan serangan udara pada Senin waktu setempat. Seorang jurnalis Perancis tewas akibat bom Rusia yang menghantam sebuah kendaraan yang mengevakuasi warga sipil dari Ukraina Timur. Militer Iran merilis video yang menunjukkan pasukan keamanan Iran menyisir sebuah kapal tanker milik Yunani usai disita pada Jumat. Pesawat kargo era Uni Soviet Ilyushin Il-76 telah duduk selama beberapa dekade di bawah terik matahari di sudut terpencil Uni Emirat Arab atau UEA. 4 mesin jetnya diam setelah bertahun-tahun, kini akan dibongkar untuk pengembangan real estate. Vietnam memiliki objek wisata baru yang menantang adrenalin wisatawan, yakni jembatan kaca. Tak main-main, jembatan kaca ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang di dunia. Sebuah kelompok konservasi berusaha melestarikan populasi monyet Columbus, Afrika. Peningkatan pariwisata menyebabkan hilangnya habitat monyet di sebuah cagar alam di Kenya. Sebuah kafe di Queensland, Australia menawarkan lingkungan bebas dari stigma sosial yang mengisolasi pasien demensia atau pikun. Tawa dan canda ditemani dengan minuman hangat telah mengubah hidup para penderita penyakit tersebut. Roman Abramovich telah menyelesaikan penjualan Chelsea dan perusahaan. Kembali lagi di Kabar Dunia, pemirsa, Roman Abramovich telah menyelesaikan penjualan Chelsea dan juga perusahaan terkait ke grup investasi yang dipimpin oleh Todd Boehly dan juga Clear Lake Capital. Kekerasan senjata di Amerika Serikat tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, namun lebih dari itu justru menyebabkan luka sosial di masyarakat yang sulit untuk disembuhkan. Sebuah perlombaan selancar dayung menantang anjing dan pemiliknya untuk bertindak ekstrim. Perlombaan tersebut menuntut anjing terlatih untuk tetap diam di papan selancar selama berlomba di Barcelona. Sejumlah besar burung menabrak gedung pencakar langit selama musim migrasi di New York. Peternak kuda Arab di Suriah khawatir mereka harus menghentikan tradisi beternak kuda yang sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh dagang berkepanjangan di Suriah. Warga Peru merayakan Hari Kentang Nasional di kota Lima, Peru. Penggemar seni di Museum Louvre Paris dibuat tercengang setelah seorang Kembali lagi di Kabar Dunia, pemirsa. Sebuah video beredar di hari Senin waktu Ukraina yang menunjukkan petugas pemadam Ukraina tengah. Sementara itu di wilayah pinggiran utara Kharkiv, Ukraina, sejumlah orang terluka setelah pasukan militer Rusia melancarkan serangan udara pada Senin waktu setempat. Penggemar seni di Museum Louvre Paris dibuat tercengang setelah seorang warga berusaha memecahkan kaca pelindung lukisan Mona Lisa. Berbagai persiapan dilakukan pihak penyelenggara menjelang perayaan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta yang akan gelar. Tidak lama setelah bertahta, Ratu Elizabeth II mengunjungi kota Hemel Hempstead di wilayah utara London. 70 tahun kemudian, warga setempat masih mengingat kenangan atas kunjungannya saat itu. Seorang seniman asal Inggris, Carl Griffith, menggunakan bahan teh, alkohol, dan juga tinta dalam karya seni terbarunya yang bertema Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II. Militer Iran memamerkan pangkalan drone bawah tanah rahasia di tengah ketegangan yang memanas di Teluk. Kabar selengkapnya usai jeda. Kembali lagi di Kabar Dunia, pemirsa. Militer Iran memamerkan pangkalan drone bawah tanah rahasia di tengah ketegangan yang Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 merilis trailer atau cuplikan video pertama. Film ini akan tayang pada tahun 2023 mendatang.
Badai Agatha menjadi badai terkuat yang tercatat terjadi di bulan Mei, yakni di wilayah selatan Meksiko dengan kecepatan angin 165 km per jam pada Senin waktu setempat. Sebuah model kereta api raksasa yang membawa wisatawan melalui Jerman, Austria, dan Italia dibuka untuk pengunjung di Tuscany selama akhir pekan. Daya tarik besar ada pada bioskop yang diubah secara khusus di Florence. Turki menolak Swedia dan Finlandia bergabung. Pendukung klub sepak bola Saint-Étienne mengamuk dan menyerbu lapangan setelah tim kesayangannya kalah dari USER di Prancis. Turki menolak Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO karena dianggap mendukung kegiatan terorisme. Pemirsa, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap, dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Prima Alvernia pamit, sampai jumpa.